Halo sahabatku semuanya, salam sehat, salam bugar selalu dari Cak Rut Wijaya Kusuma. Kemunculan Cak Rut ini selalu akan memberikan informasi penting, tentunya demi kesehatan dan keselamatan Anda dalam beraktivitas sehari-hari, dalam melanjutkan kelangsungan hidup. Kenapa? Di setiap lini kehidupan kita itu banyak bahan-bahan atau barang-barang atau sesuatu yang berbahaya yang mengancam jiwa, tapi tidak disadari, bahkan dianggap sepele. Walaupun tahu itu berbahaya tapi dianggap sepele. Nah, bahasan kali ini akan membahas sesuatu yang dianggap sepele namun berbahaya atau fatal akibatnya kalau sampai tidak terjaga dengan benar atau tidak terrealisasikan dengan benar. Bahayanya apa? Mengancam jiwa. Sepele tapi dianggap bukan dianggap gitu, tapi sepele tapi ini sangat fatal maksudnya. Ada suatu cerita nanti akan saya ceritakan, tapi sekarang akan saya ulas dulu. Begini, kecerobohan orang awam itu ceroboh ya. Ya, saya anggap awam, maksudnya awam itu bukan bodoh, bukan. Awam itu tidak paham atau setengah paham, atau orang yang selalu menyepelekan sesuatu karena ketidakpahamannya. Kadang sudah tahu tapi mengentengkan atau meringankan sesuatu yang berbahaya. Kecerobohan orang awam atau orang banyak lah, intinya itu yang banyak yang tidak paham, meletakkan benda berbahaya ke tempat benda-benda yang tidak berbahaya di setiap harinya itu, dan dijadikan kebiasaan, dan akibatnya itu akan jadi fatal. Itu namanya ceroboh, sembrono kata orang Jawa. Nah, jadi kecerobohan itu berbahaya, seperti benda-benda, bahan-bahan yang berbahaya itu salah tempat, baik menaruhnya atau mengisinya. Itu salah tempat. Salah tempat yang dimaksud akan saya jelaskan. Contoh, menaruh bahan-bahan makanan bersanding dengan bahan-bahan yang berbahaya. Seperti apa ya? Makanan sehari-hari, cemilan-cemilan. Nah, itu menaruhnya di tempat-tempat yang bercampur dengan bahan berbahaya bila dikonsumsi, atau bahan yang tidak untuk konsumsi, seperti cemilan-cemilan, bahan-bahan seperti yang lain, makanan-makanan sehari-hari ditaruh bersamaan dengan bahan-bahan yang lain, seperti pengawet makanan, seperti pencuci deterjen, seperti apa yang mirip-mirip warnanya. Nah, itu berbahaya. Kalau salah ambil, ketelen, habis dah. Nah, itu ya contohnya. Seperti ya, akan saya jelaskan bahan-bahan itu. Air ditaruh satu tempat dengan bahan lain. Air, misalnya air satu botol ditaruh satu tempat dengan bahan alkohol atau air keras yang warnanya sama. Nah, atau cuka yang berlebihan, cuka yang keras itu, atau dengan air insektisida, pestisida atau racun lah intinya, yang warnanya hampir sama. Nah, itu contohnya berbahaya. Nah, akan saya ceritakan, ada sebuah cerita di sebuah kuli bangunan, di sebuah proyek. Ada beberapa buruh. Yang satu sudah selesai bekerja, dia pulang ke tempat tidur atau bedeng, kata orang-orang umumnya, di bedeng, di mes. Nah, yang lain sudah pulang, tinggal satu orang belum pulang. Yang lain ini sudah makan, minum segala macam, dan kebetulan membawa thinner atau bensin. Thinner kayaknya, yang saya dengar tuh thinner. Ditaruh di botol kaleng minuman. Nah, pas ditaruh di sebelahnya tempat minum juga, yang biasa ditempatin untuk minum. Mungkin lupa atau gimana, saya nggak ngerti, cuma ditaruh di situ. Pas yang satu ini orang tua,
yang pulang belakangan itu. Beliau pulang, di perjalanan kan jalan, haus dia, nyampe di tempat atau di mes langsung ambil dan diminum, ketelan. Cuma untungnya cepat dimuntahkan dengan cara nggak tahu dengan cara apa mereka bisa muntah. Terus dikasih pengobatan, dibawa ke klinik, selesai. Cuma tidak selesai di situ saja. Beliau ini lama kelamaan mengalami kelemahan dalam pencernaannya, di rongga dadanya juga melemah, diobati kemana-mana udah nggak bisa, melemah sampai dia tiada. Nah, fatal kan, mengancam jiwa kan. Nah, kecerobohan itu jangan sampai terjadi pada keluarga Anda atau pada diri Anda, pada diri kami juga. Mudah-mudahan dilindungi oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi jangan taruh air minum yang biasa dikonsumsi di tempat yang sama dengan air konsumsi. Nah, bahan-bahan makanan yang sehari-hari jangan ditaruh di tempat penaruhan bahan-bahan pengawet, deterjen, cuka, apalah segala macam, kapori dan banyak macam bahan-bahan yang tidak untuk konsumsi dan bahaya bila masuk ke dalam tubuh. Nah, seperti itu. Atau ini seperti contohnya tadi, yaitu menaruh air keras, air yang sangat keras tuh, atau minyak, bensin, thinner dan segala macam di satu kemasan botol minuman yang sama. Jadi takut kalau mereka ini dikira air minum, langsung diminum. Fatal kalau udah masuk ke sini, bahaya. Nah itu ya. Dan juga jangan ceroboh menaruh botol racun di tempat botol minum. Nah, misalnya Anda sering naruh botol minuman sehari-hari, entah itu minuman kemasan atau apa, ditaruh di situ, selalu taruh di situ. Nah, suatu saat Anda membawa racun, membawa pestisida, insektisida atau air keras di botol yang sama warnanya, ditaruh di tempat yang sama, lupa atau lalai gimana, itu fatal. Kalau bisa diminum oleh keluarga Anda, anak Anda, orang tua Anda atau siapapun yang ke situ dikira air minum, fatal. Jadi jangan biasakan kecerobohan semacam ini, berbahaya. Nah. Dan juga ya, jangan pernah menaruh bahan pengawet, deterjen, pewangi, pewarna makanan, pewangi makanan atau apapun itu, pewarna cat atau apapun lah, pokoknya yang tidak untuk konsumsi, pada tempat kotak bahan makanan bumbu-bumbu seperti mentega, minyak, apa segala seperti bumbu-bubuk di dapur. Jangan pernah disatukan. Kenapa? Salah ngambil ya salah. Ada cerita juga, orang mau bikin kue yang biasanya diadon dengan mentega, malah dia ngambil deterjen pencuci yang berwarna kuning mirip. Apa yang terjadi? Banyak gelembung busa setelah di blender. Nah, untung aja masih terlihat. Kalau sudah diadon tanpa ada gelembung terus diolah dimakan, apa yang terjadi? Nah itu ya. Dan juga jangan menaruh bahan deterjen pembersih seperti pembersih lantai apa segala macam itu, pembersih lantai, pembersih kamar mandi, seperti sabun colek, pewangi, yang kuning atau dengan dicampur dengan bahan-bahan makanan seperti tadi itu, seperti gula, mentega, cuka, pengawet makanan dan segala macam itu jangan dicampur, dipisahkan agar Anda selamat dari tindakan kecerobohan itu. Itu umumnya dilakukan oleh orang awam yang mungkin tidak mengerti atau mengerti tapi menyepelekan. Dia tidak akan berpikir bahwa itu akan mengancam jiwa, baik dirinya, keluarganya atau orang lain. Nah, tips adalah letakkan bahan-bahan makanan di tempatnya yang terbiasa dan jangan pernah memindahnya kepada tempat yang lain yang sekiranya tidak untuk tempatnya atau bukan untuk tempatnya. Dan letakkan seperti bahan-bahan yang bukan untuk konsumsi atau yang berbahaya seperti racun, air keras, bahan deterjen, pencuci, pengawet, pewarna, pewangi di tempatnya masing-masing. Jangan pernah berdekatan, takut salah ambil. Mungkin kalau orang dewasa mungkin berpikir atau dicium, kalau anak-anak langsung main ambil diminum.
atau dimakan, dikonsumsi. Nah, itu berakibat fatal, saudara-saudara. Untuk itu, apabila informasi ini berguna, silahkan share kepada teman saudara dan orang lain yang membutuhkan. Apabila Anda butuh komen, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah setia dengan Cak Ruth Wijaya Hilma. Sampai jumpa lagi di video atau season berikutnya. Bye.